Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat opini semua. Kali ini kita tetap akan membahas soal tuduhan ijazah palsu, di mana ada dua peristiwa menarik. Salah satunya adalah seorang yang tiba-tiba naik panggung dengan membawa ijazah yang mirip dengan Jokowi. Namun setelah diperiksa ternyata stempel dalam ijazahnya itu di atas fotonya. Tidak sama seperti yang dituduhkan Roy Suryo CS. Sementara itu dalam sebuah podcast ada narasi bahwa Jokowi harus diperiksa menggunakan lie detector dan pemeriksaan psikologis tentunya. Waduh, semakin panas saja. Kemana ujung dari polemik ini akan berlabuh? Kita saksikan video berikut ini. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Kita Respon dan Roy Suryo ijazah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin Rismon. Yang penting masuk TV. Yang penting masuk TV. Kasus ini bukan tentang balas dendam Demokrat atau SBY terhadap Jokowi, Megawati terhadap Jokowi. Bukan. Ini adalah bagian dari gerakan penegakan integritas negara. Kalau perlu, ya, gunakan lie detektor untuk Jokowi. Kalau perlu, periksa kejiwaannya. Harus begitu. SBY harusnya bersuara, jangan cuma dituding terus diam. Masa seorang jenderal bintang 4, pemimpin militer, mengabaikan sinyal? Ketika Jokowi menjadi presiden, Ya. kelihatan sekali bagaimana agar Partai Demokrat dikuasai oleh istana atau terpecah menjadi dua. Itu kan kejahatan dalam tanda kutip yang luar biasa itu. Ini tokoh pemecah belah bangsa. Rata-rata justru di era Jokowi itu terjadi pembegalan terhadap partai-partai, dipecah belah gitu kan. Golkar, Ya. Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, Prabowo dengan Usman Sabta, HKTI, kemudian juga Muldoko dan Fadlizon, kan dia pecah belah. Di era-era yang lain nggak ada, Bung. Itu praktis di era Jokowi. Pihak yang menuding Iya. bahwa ada tokoh besar di balik isu ini, ada agenda besar adalah Jokowi. Keluar secara verbatim dari ucapannya. Iya. Tapi pihak yang menyambut itu adalah relawan Jokowi. Untuk kepentingan apa, Bang? Pihak yang melawan Jokowi itu dalam dugaan ijazah palsu, ini adalah perjuangan moral. Sehingga seluruh elemen bangsa dan juga kelompok bangsa harus berdiri di sini. Kalau yang mendukung Jokowi, apakah itu perjuangan moral? Apa berdampak kepada gerbongnya Jokowi? Pasti. Kalau itu kemudian terbukti palsu, ini maka dia pertahankan mati-matian. Karena imbasnya juga itu tadi, kepada pemakzulan Gibran. Kan gitu. Kepada orang-orangnya di kementerian, Udah di pasti. komisaris. Sudah pasti. Jadi clear ya? Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai closing statement. Saya mulai dari... Yang penting masuk TV. Yang penting masuk Oke. TV. Karena tadi menyebut Bang Rismon, silakan Bang Rismon untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Yang penting tidak Sekaligus memfitnah. closing statement ya. Iya. Oke. Pris, yang penting kamu nggak memfitnah ya, dan kamu tetap taat hukum. Oke, tetap tenang. Oke, silakan Bang Rismon. Iya, bahwa yang kami teliti nanti Kita lihat, kita beri tepuk tangan diantar keluar tuh. Oke. Oke. Silakan Bang Rismon. Oke. Aduh, termul susah. Oke, Kita harus melihat Prabowo juga dari situ. Gitu. Oke. Oh, ternyata dia tidak sepenuhnya mau berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Karena itu kita ingatkan terus kepada Prabowo. Karena kalau tidak, pendukungnya akan balik kanan. Hanya karena Prabowo dianggap bagian dari
pemerintahan lama Jokowi. Ini tokoh misterius. Jadi melakukan pembiaran terhadap orang misterius ini menjadi pemimpin bangsa, otomatis kita seperti mengabaikan sistem hukum. Sistem hukum kehilangan kepercayaan. Kemudian yang kedua, generasi muda ini, Bung, repot nanti. Dia melihat bahwa ada kebohongan yang bisa menjadi melalui jalan kebohongan bisa menuju kepada kekuasaan. Nggak boleh. Nanti orang nggak mau lagi kuliah. Statistik meteorologi begitu bicaranya. Nggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Sebentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa Enggak, Hasbi. ini enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang sama begini. saya ya. Udah, Coba tapi kita semuanya. banyak. Seorang jenderal menghadapi seorang misterius. Jokowi seorang misterius ini kan. Nah, ini kalau dia memang orang yang terlatih sebagai militer yang terlatih, mestinya demi keamanan nasional sejak awal dan analisis ancaman strategisnya terhadap rekam jejak Jokowi ini harusnya sudah curiga. Jadi menurut saya Jokowi ini ironi yang menjerat bangsa, yang kemudian jika dia betul-betul menggunakan ijazah palsunya, maka pembiaran SBY yang selama 9 tahun, saya jadi nggak begitu yakin SBY nggak tahu bahwa Jokowi ijazahnya diduga palsu. Jadi ini kan seperti pembiaran menggunakan ijazah palsu, dan ini bukan semata-mata kesalahan di KPU Solo, tapi KPU secara keseluruhan dan pemerintahan SBY juga. Ingat ketika Jokowi menjadi presiden, Iya. kelihatan sekali bagaimana agar Partai Demokrat dikuasain oleh istana atau terpecah menjadi dua. Itu abang bisa elaborasi lagi nggak? Itu kan kejahatan dalam tanda kutip yang luar biasa itu. Ya memang rata-rata justru di era Jokowi itu terjadi pembegalan terhadap partai-partai, dipecah belah gitu kan. Golkar, Ya. Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, Prabowo dengan Usman Sabta, AKTI, kemudian juga lanjut dengan Muldoko dan Fadlizon, kan dia pecah belah. Ya, ya. Ya bagaimana? AKTI ya. Iya, bagaimana partai-partai yang lain pecah begitu? Ada Gelora, ada PKS, seperti itu kan? Di era-era yang lain nggak ada, Bung. Mana ada era-era yang lain? Sebagai pemimpin SBY, Megawati, dan juga Prabowo, dia punya kekuasaan untuk mencegah kehancuran bangsa ini dari dugaan ijazah palsu. Dan dia tidak boleh memilih diam saat benih-benih kemarahan rakyat ini sedang mencuat nih. Karena kasus ini menurut saya bukan tentang balas dendam PDIP atau Megawati terhadap Jokowi, bukan balas dendam Demokrat atau SBY terhadap Jokowi, bukan. Tetapi ini adalah bagaimana kita memulihkan martabat bangsa itu. Tidak boleh siapapun yang mendukung penyelidikan terhadap penyelidikan dan hukum dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah bagian dari gerakan penegakan integritas negara. Karena yang malu ini bangsa nih. Kalau kasus Jokowi yang malu bangsa nih. Bukan cuma UGM, bangsa. Jadi mereka harus juga mengambil keputusan. Nggak boleh ada kasus. Harus berani memutuskan. Memang misal pengadilan
nantinya memutuskan ijazahnya palsu, ya sudah, Presiden Prabowo punya hak kemudian memberikan grasi pengampunan kepada Jokowi daripada berlarut-larut.